Unit Kelembagaan Desa di Dirjen Bina Pomdes beserta seluruh teman-teman tim dari Dirjen Bina Pomdes yang sudah menerima kami dengan sangat welcome sekali ini pada pagi ini. Di sini yang saya hormati teman-teman, Pak Ketua APSI Kabupaten Aceh Timur kebetulan ikut pada kami, ada Ketua APSI Kecamatan Syamtalira Bayu, kemudian Simpang Keramat dan seluruh anggota APSI dari 2 kecamatan ini Aceh Utara. Jadi maksud dan tujuan kita pada dasarnya mungkin sebelumnya sudah kami sampaikan lewat surat DPD APSI Aceh bahwa terkait dengan hal yang berkaitan khusus dengan otonomi desa. Yang pertama, pada hari ini kita ingin sekali sebenarnya berdiskusi terkait dengan kelembagaan yang ada di desa, karena ada beberapa hal yang menjadi kearifan lokal Aceh. Salah satunya adalah lembaga peradilan adat. Ini butuh ruang sebenarnya untuk bisa diaktualisasi secara formal. Selama ini itu mau berlangsung di sana, namun secara bisa dikatakan masih semi formal ya, nggak formal sekali. Tapi itu berjalan. Dilakukan pembinaan, diformalkan atau tidak, itu akan tetap berjalan. Dan ini merupakan salah satu warisan yang harus dijaga oleh Aceh. Dan kami berharap ke depannya ini benar-benar bisa formal seperti di daerah lain mungkin dengan kekhususan atau kearifan lokalnya. Yang kedua, karena kami tahu bahwa Dirjen Bina Pomdes ini yang mengatur terkait dengan otonomi desa sesuai dengan undang-undang desa ketika berbicara pemerintahan, tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Kami di sini juga ingin mendapatkan informasi konkret bagaimana sebenarnya implementasi kewenangan desa, baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun lokal secara desa. Di sana kita itu lebih banyak selama ini disuguhi atau disuruh tunggu regulasi baru untuk pertama misalnya ketika menyusun perencanaan, kemudian penganggaran. Ya, setiap tahun kita terpaksa kadang-kadang menunggu regulasi baru dulu. Sebagai salah satu contoh, misalnya pada tahun ini ada teman-teman di kecamatan yang berbeda, tapi di Kabupaten Aceh Utara, dia ingin melakukan perubahan APBDes, termasuk relokasi penggunaan dana yang 8% untuk COVID itu. Nah itu ada arahan, seolah-olah itu harus menunggu peraturan baru yang terkait dengan itu. Bahkan itu nggak mesti yang kami tahu. Nah ini kami butuh penjelasan sehingga jangan ada dua pandangan di tingkat bawah ini. Terkadang mohon maaf dengan teman-teman kita juga berbeda kadang, sehingga teman-teman kepala desa ini merasa kita harus nunggu terus, kita harus nunggu sehingga telat, dan yang terekspos itu seolah-olah kepala desa atau pemerintah desa itu nggak mampu menyiapkan proses perencanaan sesuai dengan tahapan yang seharusnya dijalani. Misalnya di Januari pengasahan APBDes itu sudah berjalan, kalau bisa lebih cepat ya. Nah, tetapi ini nggak bisa terjadi karena ada pemahaman yang berbeda itu. Nah, yang ketiga mungkin ada hal-hal lain di luar dua konteks ini, termasuk salah satunya mungkin yang jadi hangat ya di sana itu pemenuhan pendapatan tetap itu, terkait dengan pemenuhan pendapatan tetap itu yang sangat variatif antara Kabupaten Aceh Utara mungkin dengan Aceh Timur dan antara kabupaten-kabupaten lain itu jimplang. Nah, di sini kami juga berharap bagaimana caranya selain dari dana alokasi kampung atau ADD-nya itu, kita bisa menggunakan dana misalnya bantuan keuangan yang bersumber dari provinsi. Itu celahnya seperti apa, atau kalau bisa nanti ada surat dari sini kepada kabupaten kota misalnya. Mungkin itu hal pokok. Ada 3 hal yang ingin kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan kelembagaan, yang kedua terkait dengan kewenangan, dan yang ketiga mungkin Ibu bisa mengasih nih kisi-kisinya nih gimana sih supaya teman-teman tuh pendapatannya walaupun dari yang sudah ditetapkan juga dapat, dia ada ruang lain, dan harapannya itu dijalani loh oleh kabupaten kota gitu. Dan di sini sebenarnya kami berharap kemarin kabar pemerintah mukim dan kampung Kabupaten Aceh Utara bisa hadir. Cuma agak ada rasa kekhawatirannya Bu, ntar saya kena serangkung kalau saya salah tadi ya kan gitu kan. Nah, ya udah akhirnya nggak jadi, tapi beliau ikut hadir sehingga kami berharap ada kawalan kebijakan untuk khususnya di Aceh Utara. Mungkin itu sebatas pengantar dari saya, tujuan utama teman-teman, dan nanti mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi yang mungkin bisa nanti akan terekspos lah lebih lanjut. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Mul, kita tadi sudah memulai semacam perkenalan dan sambutan selamat datang kepada Bapak-Bapak Kepala Gampung yang datang dari Aceh. Ini ada sekitar 50 Kepala Gampung yang berasal dari Aceh bersama rombongan dari yang dikoordinir oleh Abdisi Aceh. Nah, kedatangan beliau-beliau ini adalah untuk sharing dan diskusi khususnya terkait dengan kelembagaan desa dan juga kewenangan desa. Perkenalkan Bapak-Bapak, ini adalah Pak Mul, Kasubdit dari Kelembagaan dan Kerjasama Kasubdit Kerjasama Desa. Ya, Pak Mul mungkin ada yang mau disampaikan? Mencoba mencermati terhadap penyelenggaraan mengenai desa ke 34 provinsi, maaf Pak, 33 karena DKI tidak punya desa, dan juga ada tambahan 3 provinsi lagi. Kita sama-sama berpijak pada Undang-Undang Nomor 6. Ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Memang ini kayaknya klise, terlalu sering diulang-ulang, Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak kecil sudah sering mendengar, tapi itulah yang memang harus kita pahami Pak. Itulah dasar kita untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Filosofi Bapak, filosofi pengaturan mengenai desa ini itu diatur berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas yang mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Tetapi filosofinya inilah nanti yang akan berdampak pada pengaturan-pengaturan tentang desa. Bagaimana kewenangannya, bagaimana keuangannya, bagaimana pemilihan kepala desanya, bagaimana perangkat desanya, dan lain sebagainya. Sehingga undang-undang ini menetapkan ada asas, ada tujuan daripada undang-undang desa. Tujuannya adalah untuk mencapai desa maju, mandiri, dan sejahtera. Kita sepakat ya Pak ya, yang mau kita capai adalah tujuannya desa maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 yang berlaku di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 ini Bapak banyak sekali turunannya, mulai dari PP, itu PP mulai dari 43, 47, 11 itu berubah-ubah karena aspirasi dari bapak-bapak kecil dan juga perangkat desa. Artinya perubahan itu adalah karena dinamika yang berkembang dan karena ada aspirasi dari bapak-bapak yang menyelenggarakan pemerintahan desa di desa. Kemudian Bapak, PP ini ada lagi turunannya, ada Permendagri itu yang dikeluarkan, yang kami olah di Direktorat Jenderal ini. Mungkin Bapak nanti akan ketemu dengan Permendes, ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri ini dan ini. Artinya memang itu harus kita sepakati, itu kita ikuti bersama-sama. Nah Bapak, terkait dengan asas, terkait dengan tujuan, terkait dengan rekognisi, asas rekognisi dan subsidiaritas yang berawal dari pasal 18B, undang-undang itu ada hal-hal yang dikuatkan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pertama Pak, itu mengenai kedudukan desa. Saya mencoba Pak, nggak apa-apa ya, saya urai dari awal ya Pak ya. Kedudukan desa, kalau di awal-awalnya sebelum Undang-Undang Nomor 6, mungkin bapak-bapak kecil yang pernah bekerja di era Undang-Undang 32, kedudukan desa itu seakan-akan di bawah kabupaten Pak. Jadi artinya kalau kabupaten memerintahkan, kalau kabupaten memberikan tugas, kita baru bekerja. Tapi kalau tidak, desa ini tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kalau kita lihat di undang-undang Pak, desa itu kedudukannya tidak dikatakan di bawah, tapi berada di kabupaten dan kota. Nah, kalau Aceh saya lihat sangat luar biasa Pak. Di Aceh itu tidak ada kelurahan ya Pak ya. Semuanya gampong, dan kalau tidak salah jumlahnya juga sangat besar di Aceh. Nah, tetapi kemudian diberikan kesempatan Pak kepada daerah kalau desa-desanya ini mau ditata. Ditata itu artinya digabung, dihapus, ditambah, dirubah statusnya atau disebut dengan pemekaran, penggabungan, dan perubahan status. Itu diberikan kewenangan Pak. Kewenangannya ini tapi kepada pemerintah daerah berdasarkan aspirasi dari pemerintah desa, itu pasti ada prosesnya. Dan itu saya tidak cerita panjang lebar karena saya tahu sepertinya Aceh, gampong-gampong di Aceh belum ada ya Pak ya, artinya
masih kondisi yang sekarang. Tidak ada yang ingin berubah jadi desa adat dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau berubah jadi kelurahan. Adakah yang mau berubah jadi kelurahan, Bapak? Saya pikir nggak ada. Ya, karena nanti kalau berubah jadi kelurahan tidak dapat dana desa. Ya Pak ya, padahal sebenarnya itu hanya sampingannya saja Pak. Tapi kalau dia berubah menjadi kelurahan memang akan banyak yang perlu disesuaikan. Nah kemudian Bapak, yang apalagi yang berubah? Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desanya. Penyelenggaraan pemerintahan desa, di sana dikatakan kelembagaan di desa itu ada 3 Pak di undang-undang ini. Itu ada kelembagaan desa itu adalah pertama pemerintah desa. Pemerintah desanya ini terdiri dari kecik dan perangkat. Kalau perangkat desa di sana namanya apa ya Pak ya? Perangkat desa, perangkat kampung. Kemudian ada BPD. Ketiga-tiganya ini Bapak mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tapi sebagai mitra, hubungannya adalah konsultatif, koordinatif, tidak ada yang saling menjatuhkan. Ini adalah kelembagaan di desanya. Kemudian disebutkan apalagi yang istimewa Pak di Undang-Undang Nomor 6, kewenangan desa. Kewenangan desa. Banyak orang mengatakan yang istimewanya dana desanya Pak. Tapi kalau saya melihat bukan dana desanya yang istimewa, tetapi yang istimewa adalah kewenangannya. Karena apa Pak? Kalau tidak ada kewenangan itu tidak ada uang. Uang itu diberikan ketika ada kewenangan. Nah, kemudian apanya lagi? Kemudian ada sistem atau mekanisme pengelolaan keuangan desa. Nah, kemudian ada Musdes. Musdes ini adalah salah satu forum tertinggi di desa untuk memecahkan berbagai macam hal-hal strategis. Nah, Bapak saya mau masuk ke kewenangan desa dulu Pak. Karena memang akhir-akhir ini yang sering menjadi pertanyaan adalah kewenangan desa. Kenapa diberikan kewenangan tetapi diatur-atur untuk menggunakan uang? Gitu ya Bapak-bapak kecil ya? Katanya desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus, tapi kenapa penggunaan uangnya harus diatur-atur? Kita maunya dikasih kewenangan mengatur dan mengurus, semuanya diberikan kewenangan lepas saja, gitu ya Pak ya? Maunya seperti itu Bapak kecil? Ya, maunya seperti itu ya. Walaupun ada pakem mengatur dan mengurus, kita masih sering saja keluar dari pakem sehingga berhadapan dengan masalah-masalah hukum. Nah, Bapak, filosofinya kenapa desa diberikan kewenangan mengatur atau begini Pak mungkin. Kewenangan di desa itu ada 4. Boleh slide kewenangannya Mbak? Slide kedua kayaknya. Slide kedua, jadi gini Bapak, desa itu memiliki 4 kewenangan. Pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Apa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul ini Bapak-bapak, Bapak kecil? Ini adalah kewenangan yang dulu sudah ada tetapi masih tetap berjalan sampai saat ini. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Koordinator, di Aceh itu ada lembaga adat yang mengatur tentang peradilan ya Pak ya. Peradilan. Nah, ini kan sejak dahulunya ada, tapi tetap berlangsung sampai saat ini. Kita akan lihat nanti Pak. Ini yang disebut dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kemudian Bapak, ini ada kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Jadi yang Bapak laksanakan selama ini di Gampong adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pertanyaannya Bapak, bagaimana caranya Bapak mengetahui bahwa itu adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa? Kita coba sharing Pak. Dari mana Bapak tahu bahwa yang Bapak selenggarakan saat ini adalah, oh ini ternyata kewenangan saya, berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa? Dari mana Bapak-bapak, Bapak kecil? Karena kan nggak mungkin kita mengira-ngira saja kan Pak, pasti ada dasarnya. Apa dasar Bapak ketika mengatakan ini kewenangan saya? Boleh kita sharing Pak, kira-kira apa dasarnya Pak? Adalah peraturan Gampong, peraturan desa. Adakah peraturan Gampong kita tentang kewenangan Bapak-bapak? Bapak kecil? Ada atau saya belum tahu? Bagaimana Bapak? Jangan cuma senyum dong Pak. Kalau Bapak tidak mengatakan yang sebenarnya, kami juga tidak bisa mengatasi atau mengatakan yang sebenarnya. Pertanyaan kami,
Bapak-bapak ketika menetapkan satu kegiatan, ada amanat bahwa kegiatan itu yang boleh kita laksanakan adalah kegiatan yang berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Nah, sekarang ketika bapak-bapak kecil di Gampong mau menetapkan satu kegiatan, satu program, apa dasarnya bapak mengatakan, oh ini kewenangan saya? Senyum. Senyum itu artinya banyak ya Pak ya? Ya. Ya. Bapak, yang harus kita miliki adalah peraturan Gampong. Boleh dicatat Pak? Peraturan Gampong. Peraturan Gampong ini dasarnya adalah peraturan Bupati. Jadi ketika Bapak menetapkan satu kegiatan, ada amanat undang-undang, kegiatan yang Bapak lakukan adalah berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Di luar kewenangan ini Bapak tidak bisa menganggarkan. Nah, itu tadi ada dua kewenangan ya Pak ya. Kewenangan ketiga adalah kewenangan penugasan, baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Apa ini kewenangan penugasan? Kewenangan penugasan ini Bapak, ini harus dilaksanakan tetapi tidak menjadi kewajibannya desa. Kewajibannya siapa? Kewajiban pemerintah, baik pusat, kabupaten kota, dan provinsi. Contohnya apa? Apakah bapak-bapak di desa boleh membangun rumah sakit? Boleh nggak Pak? Ayo Pak, kalau Bapak tidak mengatakan, kami nanti bingung dengan Pak Mulyadi harus mengatakan apa. Boleh nggak Bapak di desa membangun rumah sakit? Ya. Kenapa tidak boleh Pak? Karena itu bukan kewenangan desa. Karena itu adalah urusan pemerintah kabupaten provinsi. Artinya saya mau coba Pak untuk menggambarkan kepada bapak-bapak mana beda kewenangan Bapak dengan kewenangan pemerintah pusat, kabupaten kota, dan provinsi. Karena kalau saya pakai bahasa-bahasa undang-undang, saya khawatirnya nanti kita semua tidak bisa memaknai ya Pak ya. Jadi saya mencoba mencari bahasa-bahasa yang paling simpel. Sekolah, apakah bapak-bapak di Gampong boleh membangun sekolah? Tidak. Tidak. Karena apa Pak? Pertanyaannya mungkin nanti akan ditanyakan. Pertanyaannya ketika Bapak ikut untuk pilkades berikutnya ada testing, mungkin ini ditanyakan Pak. Kenapa Bapak tidak boleh membangun sekolah? Ya, karena itu adalah kewajiban pemerintah. Tetapi ada contoh Pak. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya satu misi Pak. Pada tahun 2024 seluruh rakyat Indonesia harus bisa terlayani dengan pelayanan kesehatan. Sehingga Menteri Kesehatan itu punya satu program. Di setiap desa nantinya itu akan ada semacam pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan dokter, ataupun bidan, ataupun perawat, dengan alat-alat kesehatan, gedung kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah melihat ini kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, ini akan pencapaiannya akan lambat. Sehingga dimintalah desa untuk membantu, mendukung pelaksanaannya. Nah, ketika desa akan mendukung pelaksanaannya, inilah yang disebut dengan kewenangan penugasan. Ya Pak ya, kenapa disebut dengan kewenangan penugasan? Karena pemerintah desa diminta oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota mendukung pelaksanaannya. Tetapi prinsipnya ketika ini ditugaskan kepada desa, prinsipnya satu Bapak, pendanaannya dari yang menugaskan, sumber dayanya dari yang menugaskan, petunjuk teknisnya dari yang menugaskan. Jadi misalnya ini ya Pak ya, desa akan diminta untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan. Di desa akan dibangun satu gedung pelayanan kesehatan yang buka setiap hari, dilengkapi dengan dokter, dilengkapi dengan perawat. SDM-nya, dokter, perawat, dan bidan itu nanti yang membiayai adalah yang menugaskan. Siapa yang menugaskan? Kita lihat nanti Pak. Apakah provinsi, apakah pusat, apakah kabupaten kota? Sumber pendanaannya dari yang menugaskan. Bagaimana cara melaksanakan tugasnya? Itu dari yang menugaskan. Sehingga dikatakan kewenangan ketiga penugasan ini, desa hanya mengurus
tidak mengatur. Berbeda dengan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul, desa itu mengurus dan mengatur. Ketika mengatur, Bapak mendanai dari sumbernya dari APBDes. Itu ya Pak ya. Jadi di desa itu ada 4 kewenangan Bapak. Tetapi prinsipnya yang bisa Bapak atur sampai mendanai adalah dari kewenangan 1 dan 2 yang saya sebut kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sampai di situ kita sudah paham ya Pak ya? Sudah ya Pak ya? Karena nanti ini akan masuk kepada pertanyaan Bapak, kenapa harus diatur-atur menggunakan dana desa? Ya, itu memang keluhan sekarang Pak. Nah, kewenangan keempat Bapak Ibu adalah kewenangan penugasan lainnya. Jadi di luar urusan wajib, di luar pemerintahan umum. Ini adalah kewenangan penugasan lainnya. Tapi prinsipnya Pak, kewenangan 1 dan 2 itu adalah dasar Bapak untuk menyusun RPJMDes, untuk menyusun RKP, untuk menyusun APBDes. Jadi saran saya, misalnya bapak-bapak di sini ada yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa periode berikutnya, visi misinya yang Bapak sampaikan adalah yang bisa diatur oleh desa. Jangan visi misi Bapak, visi misi yang tidak bisa Bapak atur. Kalau Bapak berkampanye melaksanakan visi misi yang tidak bisa Bapak atur, Bapak tidak akan bisa mencapai visi misi tersebut. Gitu ya Pak ya. Karena visi misi Bapak nanti kaitannya dengan RPJM Gampung, RKP Gampung, APBD Gampung. Ini yang bisa Bapak atur. Ya, Bapak atur. Nah, Bapak ketika Bapak melakukan pengaturan, pendanaan terkait dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, ada amanatnya Bapak. Semua program-program yang Bapak lakukan itu sejalan dengan program nasional. Ya Pak ya. Kemudian sejalan dengan visi misi dari kabupaten kota, visi misi provinsi. Karena apa Pak? Negara ini bisa mencapai visi misinya, negara ini bisa mencapai targetnya kalau desa-desa yang mendukung. Karena negara ini kan terdiri dari desa kan Pak? Jumlahnya 74.961. Kalau 74 ini Pak, visi misinya sendiri-sendiri tidak sejalan dengan program nasional, negara kita ini nggak akan selesai Pak permasalahannya. Sehingga saya ingin masuk kepada pertanyaan Bapak-bapak, karena saya ingin kita lebih banyak diskusi ya Pak ya. Kenapa Permendes itu kan peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang penggunaan dana desa kan Pak? 40% buat apa tadi Pak? BLT. 8% COVID, 20% ketahanan pangan. Coba kita maknai, coba kita dalami kenapa kira-kira kebijakan ini keluar. Permendes sebelumnya tidak mengatur tentang itu kan Pak? Ini Permendes ini keluar ketika negara dalam keadaan tidak sedang biasa-biasa saja. Negara tidak dalam keadaan sedang baik-baik saja. Kebijakan ini keluar, kalau kita mau merunut Pak, ini adalah kebijakan berawal dari adanya Perpres tentang penggunaan APBN. Dana desa yang Bapak terima di desa itu berasal dari APBN, benar kan Pak? Kan ada 7 sumber di desa ya Pak ya? Salah satunya adalah dana desa. Kebijakan ini keluar Bapak karena negara sedang tidak baik-baik saja, karena waktu itu adalah masa pandemi. Kalau Bapak baca pasal-pasal selanjutnya, di sana dikatakan Perpres ini akan berubah, ini yang APBN ya Pak ya, ketika masa pandemi sudah selesai. Artinya penggunaan dana desa tahun 2023 akan berbeda dengan penggunaan dana desa yang sekarang ya Pak ya. Tetapi kabar baiknya Bapak yang ingin saya sampaikan, ternyata masa-masa sulit negara kita belum selesai Pak. Setelah pandemi ini Bapak mungkin sudah mendengar berita dan lain-lain ya Pak ya. Berita apa Pak? Bukan berita yang satu itu ya Pak ya. Kalau yang berita satu itu tidak mempengaruhi APBN Pak, tidak mempengaruhi desa. Tetapi kabar baiknya bahwa harga BBM harus naik. Ketika ini ada, ternyata dikatakan ada inflasi.
inflasi ini juga akan mempengaruhi perekonomian. Jadi mungkin ya Pak ya, akan ada kebijakan penggunaan dana desa tahun 2023 yang mengikuti kebijakan karena inflasi. Ya ingin saya katakan Bapak, mengapa ini diatur? Karena memang di undang-undang dikatakan dana desa digunakan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, kebetulan negara kita saat ini prioritasnya adalah menangani ketahanan pangan, kemudian masa-masa pandemi dan BLT. Tetapi ada yang mengatakan begini Pak, masyarakat kami tidak butuh BLT. Ada yang mengatakan begitu Pak, masyarakat kami tidak perlu BLT. Apakah dimungkinkan ini untuk digunakan hal-hal lain? Tadi Bapak menyampaikan ya Pak ya. Saya ada kebijakan yang baru saya baca Pak. Ketika Bapak mengatakan masyarakat kami tidak ada yang butuh BLT, ini harus didukung dengan data dan disepakati bersama dengan BPD, ditetapkan di dalam forum musyawarah desa. Jadi ada berita acaranya bahwa masyarakat saya tidak butuh BLT. Inilah yang akan nanti diproses kalau memang mau digunakan untuk hal-hal lain. Artinya memang tidak bisa Pak sekejap itu dipindahkan untuk kita gunakan hal-hal lainnya. Jadi kalau Bapak tidak mau menggunakan misalnya 8% penanganan COVID ya Pak ya, penanganan COVID itu ada di aturannya. Kalau memang tidak digunakan, memang tidak dibutuhkan, itu ada prosesnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak, tapi nanti saya yakin kita berkembang dalam proses diskusi ya Pak ya. Nah, jadi peraturan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa itu pada prinsipnya Pak, memang ini adalah untuk prioritas nasional. Jadi kalaupun nanti tahun 2023 akan keluar Permendes mengenai penggunaan dana desa, ini tidak jauh-jauh dari prioritas nasional. Mungkin suka tidak suka ya Pak ya, tapi ini adalah APBN, uang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara secara nasional. Nah, Bapak kemudian tadi saya mencoba menggambarkan secara umum ya Pak ya. Nanti saya yakin kalau dalam forum diskusi ini lebih hangat Pak. Karena kalau saya terus nanti yang bicara ini nggak menarik juga Pak acara kita ini. Kami juga ingin mendengar bapak-bapak kecil dari Aceh ini di Dirjen Bina PMDes ini dengan lantang menyampaikan aspirasinya. Nah kemudian Bapak mengenai kelembagaan di desa. Tadi saya menyatakan kelembagaan di desa itu ada 3 Pak. Pemerintah desa itu adalah kecil dan perangkat Gampong. Kecil, Bapak izin mohon. Para kecil, boleh saya tahu siapa saja para kecilnya Pak? Boleh angkat tangan Bapak? Supaya kami bisa berkenalan dengan kecil. Oh rata-rata kecil ya Pak ya. Kecil. Ini ada yang sudah 2 periode? Sudah? Ada yang 3 periode? Belum. Berarti masih ada kesempatan 1 periode. Oh di Aceh tidak? Beda Pak ya? Oke, artinya kan kami mendapat masukan nih, benar ya Pak Mulya? Artinya kami tahu nih kalau di Aceh itu ada kehususan ya Pak ya, oke. Bapak, tapi kalau secara umum diberikan 3 periode, secara umum ya Pak ya, 3 periode ini bukan dihitung lamanya Pak. Hari ini dilantik, hari ini diberhentikan, itu sudah 1 periode. Jadi bukan kita, oh saya belum 6 tahun, bukan itu hitungannya. Hitungannya adalah periode. Nah, di dalam undang-undang juga diatur mengenai hak dan kewajiban bapak-bapak kecil. Tapi biasanya yang paling menarik adalah haknya mengenai siltap. Gitu ya Pak ya? Siltap itu yang menarik Pak. Biasanya kalau saya bertemu dengan bapak-bapak dari saya coba ini memaparkan segala hal, tapi kalau sudah berbicara mengenai siltap ini mulai bergerak nih kalau sudah siltap. Ya. Kemudian kalau BPD di Aceh namanya PHP ya, mohon izin Bapak saya agak susah mengucapkannya. Tuhap ya Pak ya. Sembari disilakan Bapak dicicipi makanannya. Tuhap itu juga ada mekanismenya. Nanti saya setelah forum kita ini Pak, ini ketemu lagi dengan teman-teman dari Kabupaten Sula, mau menanyakan, boleh nggak insentif Tuhap-nya ditambah? Biasanya itu Pak yang menarik, tapi nggak apa-apa. Saya juga yang menarik itu masalah siltap ya Pak ya. Kemudian Bapak kami mohon izin, kami mohon juga perhatian Bapak-bapak kalau mengenai kepala desa, pemerintah desa, Tuhap kayaknya udah clear ya Pak ya.
Tetapi pernahkah kita menyadari sebenarnya di desa itu ada lembaga yang tidak pernah kita perhatikan? Lembaga apa, Pak? Tadi saya mengatakan ada pemerintah desa, ada Tuhapel, satu lagi ada namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Gampung, atau Lembaga Adat Gampung. Lembaga Kemasyarakatan Gampung, Bapak, saya tidak tahu apakah di Aceh ada RT RW. Nggak ada ya, Pak ya? Karang Taruna, LPM. Sebentar, LPM ada atau tidak, Pak? Tidak. Kalau LPM-nya tidak ada, saya ingin memastikan di dalam undang-undang dikatakan ketika menyusun RPJMDes, RKPDes, sekretaris penyusunannya adalah LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kalau LPM di Aceh tidak ada, siapa yang menjadi sekretaris penyusunan RPJMDes-nya, Bapak-bapak? Bapak kecil. Sekdes. Sekdes siapa ya? Itu diatur di mana, Pak? Apakah ada di peraturan bupati? Di peraturan bupati ya, Pak ya? Jadi LPM di Aceh tidak ada ya, Pak ya? Oke, Karang Taruna ada, LPM tidak ada, RT RW tidak ada, PKK, Posyandu, adakah lembaga-lembaga lain yang ada di desa? Lembaga adat ada ya, Pak ya? Selain yang saya sebutkan ini, apakah di Gampung Bapak ada lembaga-lembaga lain? Belum. Karena apa, Pak? Ini terkait dengan pendanaan. Bapak tidak punya RT RW, ya? Tapi benar ya, Pak ya? Benar ya? Clear, nggak punya RT RW. LPM juga tidak ada ya, Pak ya? Karena kami harus mengklirkan dengan kabupaten. Kenapa LPM-nya tidak ada? Sehingga ketika penyusunan RPJMDes, siapa yang mewakili masyarakat? Karena apa, Pak? Namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa ini adalah perwakilan masyarakat. Tuhapel. Ya, Tuhapel itu jadi fungsinya berbeda, Pak. Saya tidak mau mengidentikan dengan DPR ya, Pak ya. Kalau Bapak lihat di Indonesia ini kan ada pemerintah, ada misalnya DPR, kemudian ada partai-partai. Misalnya, tapi saya tidak mau mengidentikan dengan itu. Di desa ada pemerintah desa, ada BPD atau Tuhapel. Tuhapelnya ini lebih kepada menyepakati Perdes, peraturan desa, kemudian mengawasi kinerja kepala kampung. Mengawasinya dengan apa? Bukan seperti inspektorat, Pak, tetapi melalui laporan ya, Pak ya, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat ini kan punya hak, Pak. Siapa yang mewakili? Kan masyarakat itu misalnya, Pak, misalnya nih, Karang Taruna itu kan adalah lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi para pemuda. Ketika para pemuda punya aspirasi, apakah dia datang kepada Pak Kecil? Seharusnya kan tidak begitu ya, Pak ya. Dia kan punya wadah aspirasi. Harusnya dia masuk ke wadah menyampaikan aspirasinya ke Karang Taruna. Karang Taruna ini akan menyampaikan kepada pemerintah desa. Perempuan PKK punya aspirasi. Mereka lewat mana? Lewat PKK kan, Pak? PKK inilah yang akan dalam forum musdes menyampaikan aspirasi. Posyandu untuk kesehatan. Ada keluhan-keluhan mengenai kesehatan, ada aspirasi kesehatan kan lewat posyandu, Pak. Posyandu inilah yang akan menyampaikan aspirasinya di dalam forum musdes. Nah, LPM ini, Pak, LPM ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, punya tugas mengakomodir semua usulan-usulan ini. Menyesuaikan apakah usulan desa ini sudah sesuai dengan apa yang ada di kabupaten, apa yang ada di provinsi. Jadi LPM ini sebenarnya harus ada. Tapi ini menjadi masukan buat kami, Pak, ini nanti catatan buat kami. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Pak, tadi yang kita katakan PKK, Posyandu, Karang Taruna, Bapak mengaturnya di dalam apa, Pak? Ada nggak aturannya? Bapak mengatakan bahwa yang diakui di desa kita ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Karang Taruna, PKK, Posyandu. Ada nggak aturannya di desa Bapak? Perdes. Pengurus-pengurusnya Bapak tetapkan dengan apa? Surat keputusan kecil. Nah, pertanyaannya,
Makanya Pak, kalau memang ada di desa kita yang belum punya, kenapa harus diatur? Kenapa harus ada keputusan? Karena kalau Bapak menganggarkannya di dalam APBD, tapi tidak ada perdesnya, tidak ada SK-nya, ini menjadi tidak legal, tidak sah. Artinya pengurus-pengurus itu juga harusnya berganti sesuai dengan periodisasi. Gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa catatan yang saya sampaikan, sehingga dengan apa yang saya sampaikan ini harusnya Bapak sudah bisa ngecek.